لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah rahimani rahimakumullah, insyaallah dalam beberapa pertemuan di bulan Ramadan ini yang biasa kita pelajaran kita dulu adalah mengambil faidah dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Selama Ramadan ini insyaallah kita akan menyampaikan sebuah pembahasan yang juga ditulis seorang ulama, Syekh Shalih As-Sindi. Di antaranya beliau memiliki risalah Muhimmatu Aqdiyah fi Ibadatis Siyam. Beberapa unsur akidah yang terdapat dalam ibadah puasa. Pembahasan ini kita sampaikan dalam rangka kita untuk lebih merenungi ibadah puasa yang kita lakukan yang sangat erat kaitannya dengan masalah keimanan atau masalah akidah. Di antaranya menukil dari perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau diantaranya mengatakan haqqullahi fi ta'ah sittatu umurin. Haknya Allah di dalam ketaatan yang kita lakukan itu ada 6. Haknya Allah di dalam ketaatan itu ada 6. Yang pertama, al-ikhlasu fil amal, mewujudkan keikhlasan dalam amal yang kita lakukan. Yang kedua, an-nasihatu lillahi fihi, nasihat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fihi, mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, syuhudu mazhatil ihsan fihi, menghadirkan perasaan ihsan dalam amalan tersebut. Yang kelima, syuhudu minnatillahi alaihi fihi, menghadirkan perasaan nikmat Allah yang dia terima dalam amalan ibadah tersebut. Yang keenam, syuhuduhu taksiru fihi ba'da dzalik kulli,
menyaksikan tentang segala kekurangan kita dalam menunaikan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ketika kita ini melakukan sebuah ketaatan, haknya Allah dalam ketaatan itu ada 6 perkara tadi. Apa tadi? Yang pertama ikhlas, yang kedua nasihat kepada Allah, yang ketiga ittiba, yang keempat menyaksikan, yaitu menghadirkan perasaan ihsan, yang kelima menghadirkan nikmat Allah dalam amalan kita, yang keenam adanya sikap taksir, merasakan sikap taksir. Ini 6 hak, dan ini sangat penting untuk kita fahami. Yang pertama yaitu hendaknya dalam ketaatan yang kita lakukan, seperti sekarang ini kita berpuasa, yang pertama kali kita wujudkan adalah bagaimana kita mengikhlaskan amalan kita ini semata-mata untuk Allah Ta'ala. Yang kedua an-nasihah, yaitu bagaimana kita mempersembahkan amal kita ini yang terbaik. Nabi pernah katakan ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali aimatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Nasihat di sini adalah nasihat dalam ungkapan bahasa Arab, bukan nasihat yang kita maksudkan dalam pengertian sehari-hari. Kamu tak nasihati ya, bukan itu. Tapi nasihat dalam ungkapan Arab, di antara maknanya adalah al-khulus, bagaimana dia memurnikan amalan itu atau mempersembahkan amalan itu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat pada manusia secara umum adalah iradatul khair lil mansub, keinginan kebaikan terhadap orang yang kita nasihati, sehingga bagaimana dia melakukan yang terbaik agar orang yang kita nasihati mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya. Sehingga ketika seorang menasihati orang, itu sungguhnya artinya berangkat dari rasa sayangnya, rasa kasih sayangnya, dan keinginan besar untuk orang itu mendapatkan kebaikan. Adapun nasihat kepada Allah artinya bagaimana kita berbuat yang terbaik, yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kisah antara dua anak Adam, Habil dan Qabil, ketika mempersembahkan korban, sama-sama keduanya mempersembahkan korban, tetapi yang satu mempersembahkan korban dengan sesuatu yang terbaik, yang satu mempersembahkan korban sesuatu yang tidak layak, dan Allah menerima yang terbaik dan tidak menerima yang tidak layak. Dalam ketaatan kita tertuntut bagaimana kita mempersembahkan ketaatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mutaba'ah, bagaimana amalan kita ini benar-benar kita tegakkan di atas ilmu, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beramal yang tidak ada tuntunannya di dalam agama ini, yang bisa menjadikan sia-sia dan bahkan tidak diterima amalan tersebut. Yang keempat, ketika kita beramal ini tertuntut menghadirkan ihsan. Ihsan itu seperti yang didefinisikan oleh Nabi, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah, dan di dunia ini kita tidak akan bisa melihat Allah. Tetapi maksudnya adalah
hati kita menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang kita fahami dari setiap nama-nama dan sifat Allah taala, sehingga tergambar keagungan Allah, yang kemudian muncul perasaan dalam hatinya itu kerinduan, sehingga tingkatnya dalam melaksanakan agama itu melakukan dengan penuh kelezatan. Orang yang tingkatnya sampai pada tingkat dia bisa merasakan lezatnya amal ibadah. Karena Bapak sekalian, minta maaf, dalam kita melakukan amal ibadah ini tingkatannya macam-macam. Ada tingkatannya yang memang tidak mau melaksanakan, ini para pembangkang. Ada yang tingkatannya melaksanakan tetapi rasanya berat banget, sangat berat, sehingga semuanya itu serba terpaksa. Terpaksa sholat, terpaksa puasa, terpaksa zakat, terpaksa haji, sehingga tidak menikmati. Ada orang yang mereka melaksanakannya sudah mulai, ya ini dengan ringan, dengan lapang dada, dengan ada kelapangan dada. Ada orang yang mereka melakukannya itu sudah tingkatannya itu menikmati, menikmati salat, menikmati puasa, menikmati zakat, menikmati haji. Orang seperti ini merasakan lezatnya ibadah. Satu di antara tanda lezatnya orang merasakan lezatnya sebuah amalan itu, dia bisa berlama-lama. Antum kalau pengajian seperti ini dan tidak menikmati pengajian, pengennya cepat bubar, cepat selesai. Salat tarawih itu kalau nggak menikmati, cepat selesai, biar cepat-cepat aja, biar cepat selesai, karena nggak menikmati. Beda dengan yang menikmati. Kita nggak bicara tentang sekarang pandemi ya, disarankan untuk cepat-cepat sholatnya selesai, tapi maksudnya keumuman. Nabi pernah sholat dalam satu rakaat itu bisa membacanya itu Al-Baqarah, langsung lanjut yaitu An-Nisa, lanjut Ali Imran. Itu kalau anda total kira-kira 5 juz lebih. Itu satu rakaat. Dan para sahabat mengikuti di belakangnya, dan ternyata mereka pun bertahan dan bisa menikmati. Nabi katakan wajuilat qurratu fi wajuilat qurratu ain fi shalah, dijadikan salat itu dalam hatiku itu rasanya sejuk. Utsman bin Affan beliau di antaranya mengatakan lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum, kalau anda hatinya bersih maka tidak akan pernah bosan yang namanya membaca Al-Quran kalamullah itu. Ini ketika hati kita bisa menikmati bacaan Quran, menikmati salat, menikmati yakni amalan, dan ini berkaitan dengan sejauh mana pendalaman kita tentang yakni Allah yang kita sembah dan hakikat ibadah yang kita lakukan. Ini tingkatan ihsan yang pertama, sampai pada tingkat dia bisa merindukan tentang amalan tersebut. Kalau kita tidak bisa sampai pada tingkatan yang ini, kata Nabi, wa ilam takun tarah fa innahu yarak, kalau anda tidak bisa menghadirkan sikap seakan-akan anda bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihat anda. Ini tingkatan di bawahnya namanya muraqabah. Bagaimana selama kita melakukan ketaatan itu, kita merasa sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ini bekerja, orang kalau pekerja itu kalau sedang bekerja dan kemudian merasa dipantau, apalagi mantunya itu langsung dengan CCTV aja, semuanya diawasi, bosnya di tempat lainnya, dia sudah berbeda ketika tidak ada pengawasan sama sekali. Apalagi kalau langsung merasa diawasi oleh ini bosnya, itu akan sangat berbeda cara menyajikan pekerjaannya, antara merasa terawasi dengan tidak terawasi. Kemudian yang kelima, dalam ketaatan kita lakukan itu mesti kita menghadirkan minnatullah, bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata nikmat dari Allah Ta'ala. Tanpa nikmat Allah kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala kita ini nggak bisa berbuat apa-apa.
Yang keenam, itu setelah kita mengikuti semua yang tadi, menghadirkan semua tadi itu, maka kita merasakan sebaik apapun yang telah kita persembahkan untuk Allah, itu kita banyak menyadari kekurangan-kekurangan yang ada di dalam amal yang kita lakukan. Kita akan fokus dalam pembahasan sore hari ini adalah pada yang kelima ini, yaitu syuhudu minnatillahi alaihi. Bagaimana kita menghadirkan kesaksian, perasaan bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diantaranya mengatakan, ya ikhwatul kiram, ayyuhal ikhwatul kiram, inna min anfa'il asya'i ilal abid syuhuda minnatillahi alaihi jalla wa ala fi ibadati. Wahai saudaraku yang mulia, kata beliau, sesungguhnya di antara perkara yang paling bermanfaat dalam amalan seorang hamba yang sedang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyaksikan nikmat Allah di dalam amal ibadah yang dia lakukan. Kama anna min anfa'il asya' lahu syuhudu taksirihi fi hadhil ibadah. Sebagaimana yang paling bermanfaat dalam amal yang kita lakukan pula adalah menyaksikan segala kekurangan, menyadari segala kekurangan yang ada pada amal kita. Yang ingin kita perdalam pertama adalah yaitu menyaksikan, menghadirkan perasaan bahwa apa yang kita lakukan dari ketaatan ini semata-mata adalah karunia Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Datang orang-orang kepada Rasulullah SAW, mereka dengan keislamannya itu menyangka dia telah memberikan jasa, telah berjasa kepada Rasulullah SAW. Kayak kita ini sering sekali, kalau nggak ada saya nggak ada yang dakwah katanya. Kalau masjid ini nggak ada saya nggak ada yang ngurus, sehingga merasa berjasa kepada Islam, merasa berjasa kepada kemakmuran masjid dan semuanya dan seterusnya. Kata Allah bagaimana mendidik kita terhadap sikap seperti ini. Qul la tamunnu alayya islamakum, ya Rasulullah SAW, sampaikan kepada orang yang mereka merasa berjasa kepada kamu dengan keislaman yang mereka lakukan. La tamunnu alayya islamakum, kalian tidak memberikan hutang budi, tidak memberikan jasa kepadaku dengan keislaman kalian. Tetapi apa yang Allah ingin sampaikan pada kita, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Tapi justru Allah lah yang telah menanamkan, yang telah memberikan karunia kepada kalian iman, sehingga kita ini menjadi orang yang beriman, kemudian kita salat, kemudian kita puasa, kemudian kita dakwah, kemudian kita mau memakmurkan masjid, kemudian kita mau berbuat baik. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada Anda. Kalau bukan karena Allah, boleh jadi kita ini preman di pasar, kita ini menjadi orang yang tidak bau masjid, kita menjadi orang yang uraan, orang-orang yang tidak mengenal kebaikan. Kita tergerak hati kita ke masjid, tergerak kita membaca Al-Quran, tergerak kita ini datang ke salat jamaah. Yang pertama mesti kita hadirkan adalah ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita.
Sehingga ini mendidik kita untuk memiliki sikap tawadhu. Jangan pernah kita ini ujub, sombong dengan amalan yang kita lakukan. Orang sombong itu merasa dirinya hebat. Kibir dikatakan kibrun, mustakbir, orang yang sombong merasa besar. Kita dididik oleh Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah yang akbar min kulli syai', Allah yang maha besar, yang Allah yang maha besar di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah, tidak ada yang besar dibandingkan Allah Ta'ala. Orang seperti ini tidak akan ujub. Apa yang akan dia sombongkan? Dia itu kecil, yang paling besar, yang paling agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sangat membenci kepada akhlak kibir, sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Istilah tidak masuk surga itu ada dua macam. Yang pertama, tidak masuk surga dari awal sampai akhir, artinya dia langgeng di neraka, kekal di neraka. Ini kalau sombongnya itu sombong seperti iblis, seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, yang sombongnya itu sombong menolak kebenaran, sombong yang menjadikan mereka kafir, maka tidak masuk surganya itu khalidan finnar. Yang kedua, sombong dalam bentuk akhlak. Dia masih muslim, dia menerima kebenaran Islam, tetapi ada rasa angkuh karena jabatannya, karena hartanya, karena kekuasaannya, karena nasabnya, sehingga dia merasa lebih besar dibandingkan yang lainnya. Ada rasa tinggi di antara dengan yang lainnya. Sombong seperti ini adalah sombong dalam bentuk akhlak muamalah dengan manusia. Ini kalimat la yadkhulul jannah, artinya dia tidak masuk surga dari awal, tetapi akhirnya dia dengan keislamannya dimasukkan ke dalam surga, tapi diazab dulu. Sehingga ada istilah dalam istilah Nabi, jahannamiyun, mantan jahanam. Orang-orang yang mereka dimasukkan ke surga setelah sebelumnya itu dia diazab di dalam neraka, mantan jahanam. Demikian pula di sini kita diingatkan, jangan kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian kepada Rasulullah SAW. Tapi adab yang mesti kita miliki kepada Allah adalah, ketahuilah bahwa tergeraknya kalian masuk ke dalam Islam, melaksanakan amal-amal ketaatan, itu semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah berkata Syekhul Islam, beliau mengatakan, al-arif, orang yang bijaksana, orang yang mereka faham masalah, orang yang berilmu itu berilmu tentang Allah dan berilmu tentang dirinya sendiri, siapa itu Allah dan siapa dirinya. Yasiru ilallahi azza wa jalla baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Kata beliau, yang dikatakan orang yang bijak, yang betul-betul faham dan mengerti hakikat kehidupan, ya ini orang yang mereka berjalan menuju Allah Ta'ala. Kita ini hakikatnya adalah orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala. Ada yang nanti sampai dia di tangga-tangga kemuliaan Allah, ada yang mereka ini tidak sampai tujuan yang Allah targetkan. Maka kata Ibnul Qayyim, fa'lam annal abda yaqta'u manasila sayri ilallah biqalbi wa himmatih la bibadani. Ketahuilah bahwa seorang hamba itu dia menempuh
tangga-tangga perjalanan menuju Allah, ini menuju kemuliaan, kedudukan di sisi Allah. Kita ini ibaratnya perjalanan hidup kita ini meniti tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga-tangga ketakwaan, sampai memiliki tangga kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kayak sekolah kita, sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai dia pakai S1, S2, S3, sampai tingkatnya sangat tinggi dalam kehidupannya itu. Dititi satu-satu. Meniti tangga kemuliaan di sisi Allah itu modalnya apa? Biqalbih wa himmatih la bibadani. Dengan hati kita dan dengan cita-cita kita, dengan hati dan himmah, bukan dengan badannya. Sehingga yang paling lancar meniti tangga-tangga kemuliaan menuju Allah itu orang yang paling sehat hatinya, yang paling kuat kemauannya. Adapun sekedar bermodalkan badan tidak menjadi jaminan. Antum lihat dalam sholat tarawih itu terkadang ada yang sepuh, tapi dia itu kuat mengikuti sholat tarawih panjang. Ada seorang syekh yang menceritakan di Madinah, dia melihat ada orang Indonesia kakinya itu buntung sebelah sehingga berdirinya pakai kerak. Tapi dengan kondisi seperti itu dia bisa bertahan mengikuti tarawih selama 2 jam. Kondisinya kayak gitu. Tapi kita lihat di sekitar kita ini ada azan dikumandangkan, badannya kalau dilihat atletis, sempurna, nggak ada cacatnya. Tapi kalau dengar azan itu untuk berangkat ke masjid, nyun ngapunten, kayak orang stroke. Datang ke masjid itu nggak bisa, berat, rasanya berat. Karena suksesnya kita meniti tangga-tangga kemuliaan ini, amal-amal agama ini, modalnya bukan badan kita. Badan itu modal kedua, tapi hati kita. Hatinya sehat, beres, dia beres. Badan bisa diseret, badan itu bisa diseret. Kak Ibnu Mas'ud menceritakan ada orang yang sudah udzur. Sahabat Ibnu Mas'ud ceritakan ada orang yang sudah udzur ke masjid, tapi dia tetap berangkat ke masjid walaupun dengan cara dipapah oleh 2 orang sampai dia didudukkan di shaf masjid. Apa yang membuat dia itu bisa begitu? Hatinya, bukan badannya, hatinya. Maka perbaikan yang mesti kita perhatikan pertama kali adalah hati kita. Sebelum kita melihat bagaimana mengolah badan kita biar sehat, kita mesti perhatian dengan hati kita. Kata beliau, orang yang arif, yang alim, yang bijak, ada orang mereka berjalan menuju Allah Ta'ala baina musyahadatil minnah, antara dia menyaksikan nikmat Allah, artinya dia itu bisa sholat ke masjid, bisa baca Quran, bisa infak, bisa sodakoh, bisa datang ke majelis taklim. Itu bukan karena saya hebat, bukan saya ini luar biasa, tapi semata-mata ini adalah karunia Allah yang Allah telah membukakan hatiku sehingga diringankan melakukan amal ibadah itu. Ini adab seorang hamba kepada Allah SWT yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa mutala'ati aibin nafsi wal amal, bersama itu dia pun kemudian melihat sehebat apapun amal yang telah dia persembahkan, lalu dia melihat tentang aib-aib yang ada pada diri dan amal yang dia lakukan tersebut. Kalau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan dengan ungkapan innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wasyafaqah. Seorang mukmin itu kalau dia beramal, dia menggabungkan antara ihsanil amal, dia bagaimana beramal yang terbaik, bagaimana dia mempersembahkan amal yang terbaik. Kemudian setelah dia beramal, dia ada kekhawatiran karena dia melihat aib-aib diri dan amalnya. Seandainya amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ada kekhawatiran. Ini seorang mukmin.
Dan ini yang dimaksudkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita bahas khusus pada bab yang kedua, yaitu menghadirkan taksir dalam amal ibadah kita. Yang sekarang adalah bagaimana kita memahami ini secara global, bahwasanya amal kita mesti kita lakukan di antara dua ini, antara kita menyaksikan nikmat Allah dalam amal yang kita lakukan, dan antara kekurangan yang kita lakukan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Dalam doa Sayyidul Istighfar, ada yang hafal nggak Sayyidul Istighfar yang kita baca tiap pagi dan sore? Aku coba gimana Sayyidul Istighfar? Nggak hafal? Antum biasa baca azkar sobah, azkar masa, azkar zikir pagi, zikir sore, biasa? Ya, dibiasakan baca, walaupun nggak hafal nanti baca, kemudian menjadi hafal, dan diusahakan tidak hafalkan. Hafal? Antum hafal nggak Sayyidul Istighfar? Mas Sigit? Belum? Ada yang hafal nggak? Siapa yang hafal? Di sana ada kalimat ikhwan, ada kalimat dalam Sayyidul Istighfar itu, abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi. Ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, dan aku pula mengakui segala dosa yang aku lakukan. Mengumpulkan dua hal. Nabi kita mengajarkan mengumpulkan dua hal. Di satu sisi kita selalu melihat nikmat Allah SWT yang Allah curahkan kepada kita, termasuk dalam ibadah puasa yang sekarang kita lakukan ini. Kita bagaimana menyaksikan nikmat-nikmat yang ada di situ. Lalu kita juga mengakui tentang segala dosa, kekurangan, ketidaksempurnaan kita dalam melakukan amal ketaatan. Ini yang diajarkan Nabi kita dalam setiap kita melakukan sebuah amal, yakni ketaatan. Kemudian, ikhwanibillah, ketika kita menyaksikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, itu akan muncul buahnya dua hal. Apa buah kita menyaksikan nikmat Allah dalam setiap ketaatan kita lakukan itu? Satu, kecintaan kita kepada Allah yang memberikan nikmat. Kalau kita tahu apa yang kita rasakan ini nikmat, dan itu merupakan sebuah kebaikan yang betul-betul kita rasakan, sangat bermanfaat untuk kita, kita akan mencintai orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Kita ini akan mencintai orang yang memberikan kebaikan pada kita, dan kita diajarkan untuk bersyukur kepada kebaikan orang. Allah Subhanahu wa taala namanya Asy-Syakur. Apa ya, kuat? Nama Allah diantaranya Asy-Syakur. Artinya apa? Asy-Syakur, zat yang banyak mensyukuri amalnya para hamba. Artinya apa? Tidak ada satupun kebaikan yang Anda lakukan dan Allah tidak membutuhkan kebaikan Anda, tetapi setiap kebaikan Anda sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Nggak ada kebaikan Anda yang sia-sia, nggak ada. Walaupun kebaikan Anda tidak ada orang yang melihat sama sekali, sehingga seorang mukmin dia tidak akan pedulikan ketika berbuat baik ada orang melihat atau tidak melihat. Allah melihat dia, dan dia yakin Allah akan membalas kebaikan dia sekecil apapun kebaikan itu. Maka yang diajarkan Nabi kita, ikhwan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Terhadap perkara ma'ruf itu jangan pernah Anda remehkan sedikit pun. Walaupun kecil itu kebaikan, lakukan. Pasti Allah akan membalas kepada Anda. Dan di antara sifat seorang mukmin itu, kalau berbuat baik itu senang. Itu alamat iman. Man sarrathu hasanatu wa asa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang dia kebaikannya membuat dia gembira, dan barang siapa keburukannya membuat dia itu sedih,
maka dia mukmin. Sehingga melihat alamat iman kita ini coba dilihat. Kalau kita berbuat baik itu senang nggak? Kalau berbuat baik kok kita nggak seneng, padahal perbuatan itu benar-benar baik kok kita nggak seneng, ini pasti nggak beres. Pasti nggak beres imannya itu. Contoh, kita habis infak umpamanya 100.000, kemudian gelo, kecewa, gelo kok ndak infak, duitnya sing golek angel-angel kok ndak dicolken infak. Oh, ini mesti imannya nggak beres. Pasti lawang dia infak 100.000 bisa dilipatkan Allah sampai 700 kali lipat. Sehingga berapa? 100.000 kali 700 berapa? Hah? Berapa? 70 miliar. Kalau Anda mengeluarkan 100.000 menjadi berapa? Jadi 70 juta ya. Kemudian dibalas menjadi 70 juta, seneng nggak? Ya pasti akan mesem-mesem. Itu kalau amplopnya kelihatan, kalau bendelan uangnya itu kelihatan. Tapi masalahnya memang ini nggak kelihatan. Justru inilah yang akan membedakan antara iman dengan kafir. Orang mukmin itu orang yang bisa mengimani apa yang tidak bisa diindra, tapi orang kafir tidak akan bisa mengimani itu. Maka orang mukmin itu berbuat baik dan yakin Allah akan membalas, dia pasti akan senang. Dia akan senang telah dimudahkan untuk berbuat baik. Kemudian ikhwatibillah, kurang 3 menit kira-kira. Apa yang kedua, buah daripada kita menyaksikan nikmat Allah Ta'ala itu, kita akan senantiasa mengingat dan memuji orang yang telah memberikan nikmat pada kita. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, umpamanya kita sedang safar, nggak ada karib kerabat, kemudian kita sedang ada musibah, tahu-tahu ada orang yang mereka menolong kita sesuatu yang sangat kita butuhkan. Oh, itu akan kita ingat sepanjang waktu. Padahal pertolongannya pun kecil atau remeh, tapi itu sangat kita butuhkan. Itu akan kita ingat dan kita puji-puji terus orang itu. Boleh jadi setiap dia ketemu orang akan dia ceritakan. Padahal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat pada kita itu, hitungannya itu bukan lagi tiap jam. Jantung kita ini hitungannya detaknya itu detik atau jam. Berdetaknya sejam sekali atau detik hitungannya, ikhwan? Ya detik. Nikmat dan detak jantung itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum jantungnya mandegrek, bagaimana terusan? Mati. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghirup udara ini, ambekan kita yang kadang-kadang nggak sadar ini, itu hitungannya jam-jaman atau menitan atau detian. Ya kita ambekan sedot itu ya menitan, detian. Ini nikmat. Tapi seringnya kita tidak menyadari nikmat tersebut, sehingga sering kita lupa memuji dan mensyukuri nikmat tersebut. Maka dalam Ramadan ini banyak banget kebaikan yang kita saksikan yang Allah berikan kepada kita ini. Di antaranya ketemunya kita dengan Ramadan, sebuah kenikmatan. Ada mau Ramadan masuk kurang 1 hari, saknyuk dipanggil Allah, mati, meninggal sebelum Ramadan datang. Padahal beda banget antara dia bisa mendapatkan Ramadan dengan tidak mendapatkan Ramadan. Ada riwayat yang mestinya kita angkat tapi waktunya nggak ada. Yang kedua diantaranya itu nikmat kita dimudahkan untuk berpuasa. Bisa dari terbit fajar sampai sore gini kita bisa berpuasa, itu dimudahkan Allah. Ini nikmat banget, itu nikmat. Kemudian kita apalagi dimudahkan Allah mengilmui tentang masalah Ramadan, dimudahkan tahu tentang Ramadan, itu nikmat. Ada ustadz yang ngajar, ada YouTube, ada buku, ada segala macam, sehingga kita tahu tentang hakikat Ramadan. Lalu pertolongan Allah memberikan taufik pada kita, sehingga kita ini betul-betul punya kerentak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hati kita tergerak untuk melakukan kebaikan, ini nikmat.
dan berbagai macam yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Waktu kita habis ikhwan, kita juga sekian dulu, minta maaf. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini akidah yang kaitannya dengan puasa ini pada pembahasan akan datang bila semoga manfaat. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.